kekalahan pada peperangan Asia Pasifik. Hal itu menyebabkan kekalahan Jepang 17 Juli 1945. Melihat sesuatu yang penting ini, Koizumi memiliki rencana untuk meyakinkan negara-negara yang ingin merdeka di Asia, yaitu menjadikan kemerdekaan dan membentuk organisasi. Dengan hal itu, Koizumi yakin negara yang mereka janjikan itu mau membantu atas hal mendesaknya Jepang pada tanggal 10 Mei 1945. Dan pada saat itulah Jepang mengalami kekalahan dalam perang Laut Karam. Terima kasih Jenderal. Apa yang ingin Anda bicarakan? Ingin menjanjikan kemerdekaan Indonesia, tetapi dengan satu syarat, yaitu membuat suatu barang kemerdekaan Indonesia. Baik, kami siap membuatnya. Akhirnya Jenderal Koizumi meninggalkan ruangan Soekarno. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Wedjodiningrat dan memiliki anggota 60 orang yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam BPUPKI terjadi sidang 29 Mei 1 Juni 1945 di gedung Chuo Sangin. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang hari pertama BPKI tanggal 29 Mei 1945 dimulai. Berkenaan dengan asas negara, saya berpendapat peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Demikian pendapat dari saya tentang dasar dan asas negara. Sidang hari pertama BPKI tanggal 29 Mei 1945 sidang ini saya tutup. Keesokan harinya sidang dilanjutkan 31 Mei 1945. Sidang hari kedua BPKI tanggal 30 Mei 1945 dimulai. Berkenaan dengan asas negara, saya berpendapat persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Sidang hari kedua BPKI tanggal 31 Mei 1945 sidang ini saya tutup. Hari terakhir sidang 1 Juni 1945. Sidang hari ketiga BPKI tanggal 1 Juni 1945 dimulai. Berkenaan dengan dasar atau asas negara, dengan itu saya berpendapat kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Dari 5 itu saya beri nama Pancasila. Kenapa disebut Pancasila? Karena bahasa Sanskerta berarti panca artinya 5, sila artinya dasar. Pancasila berasal dari kitab Sanskerta. Sidang hari ketiga BPKI tanggal 1 Juni 1945 sidang ini saya tutup. Dengan dilaksanakan persidangan kedua pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2001, maka selesailah sidang BPUPKI yang pertama. Sebelum diadakannya persidangan kedua, BPUPKI sempat membentuk panitia kecil yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Bolehkah saya berpendapat? Baiklah, silakan. Bagaimana jika dalam masa rehat ini digunakan untuk membentuk suatu badan yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara? Baiklah, siapa yang ingin ikut dalam suatu badan ini, tapi jangan lupakan tugasnya yang harus diselesaikan secepatnya dan harus dirutinkan kembali dalam sidang BPKI kedua. Dalam masa perhatian sidang, yakni tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dan anggota BPUPKI mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, panitia kecil membuat sebuah dokumen dan yang disampaikan pembukaan dasar negara. Rancangan tersebut diterima baik oleh anggota BPUPKI dan disampaikan sidang pada sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945. Dipersilakan Ketua Panitia 9 menyampaikan hasil kinerjanya selama ini. Baiklah, Panitia 9 telah membuat rancangan hukum dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta berkewanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang, panitia kecil dan penghalus bahasa. Dengan suara bulat dari anggota-anggota lain, kami menyetujui secara bulat isi pembukaan undang-undang tersebut. Di sini kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan undang-undang. Selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja dari panitia yang terdiri pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, rumusan yang telah disahkan tersebut kelak dikenal sebagai Undang-Undang 1945. Saya tidak setuju atas sila pertama. Benar. Emangnya kenapa? Saya tidak setuju dengan sila pertama karena agama di Indonesia bukan hanya agama Islam, tetapi agama saya juga. Saya meminta agar sila pertama itu diganti karena rakyat Indonesia tidak hanya beragama Islam, tetapi juga agama yang ada di Indonesia sekarang. Baiklah, saya akan merubah isi piagam Jakarta pada sila pertama tersebut. Setelah itu piagam Jakarta pada sila pertamanya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, sidang saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.